Right? Oke, sekarang kembali lagi dengan saya dan sekarang kita mau ngobrol nih bareng Coach Afri, salah satu trainer, dia juga seorang coach, mentor yang fokusnya itu mengenai membangun sikap-sikap positif. Nah, ini dia udah datang. Dan sekarang kita mau ngobrolin mengenai bagaimana caranya berpikir dan bertindak positif, karena saya pikir itu adalah hambatan banyak orang. Banyak pertanyaan sih, gimana sih caranya berpikir dan bertindak positif. Halo Coach, Assalamualaikum. Hai, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Apa kabar, kabar? Mas? Alhamdulillah, saya baik. Alhamdulillah lagi di gimana? Bagaimana di Bali? Alhamdulillah Bali aman, semuanya terkendali. Alhamdulillah. Oke, oke, good. Lagi di mana nih? Kok di outdoor nih kayaknya? Depan rumah. Oh, di depan rumah. Siap, siap. Uh, uh. Oke, kenalan dulu dong, Coach. Siapa nih? Coach Afri nih. Oh, oke. Gimana kenalannya ya? Ya, standar aja. Saya mengenal. Oke, siap. Jadi saya ini aktivitasnya ya selain WFH dengan online activity. Sekarang, oh ya, nama saya Afrianto Nur. Kalau Bismillah biasa panggil saya Coach Afri, Afri lah ya gitu ya. Kebetulan kita ketemu di sebuah kelas pembelajaran coaching juga gitu yang menarik waktu itu Iya. kan. Satu meja Dan waktu itu. persis ya di hari pertama di pagi-pagi kita satu meja malahan kan gitu. Iya. Ya itu namanya udah takdir Allah kalau menurut saya kan gitu. Jadi bisa mengenal sosok muda seperti Abdillah Sanad yang hebat gitu. Dan Oh, Masya Allah, Masya Allah. gitu, dan sekarang saya lagi ngerjain beberapa project nih Mas Dila gitu. Eh, ya dampak dari pandemi gitu, jadi memunculkan beberapa ide yang sebelumnya tak pernah kepikiran gitu. Hmm. Ya kurang lebih gitu deh sekarang. Ada hikmahnya lah berarti ya. Selalu ada hikmah, selalu. Oke, ini sebetulnya aku udah lama sih pengen ngobrolinnya, cuma waktu itu medianya apa ya, biar bisa ngobrol gitu, sekalian sharing gitu kan. Ya, ya, Soalnya ya. hambatan kebanyakan orang yang saya lihat, kebetulan kan aku pernah cerita bahwa aku nanganin mengenai kesehatan mental juga. Hmm. Nah, kebanyakan itu adalah hambatannya mengenai gimana sih berpikir positif, bertindak positif, karena mereka orang yang mengalami hal-hal seperti itu kan biasanya reaktif. Dia melihat ini dampak dari dunia, jadi bukan dampak dari sikapnya dirinya sendiri gitu. Nah, kita masuk Oke. mungkin ke positifnya dulu. Sebetulnya berpikir positif, bertindak positif tuh apa sih, seperti apa gitu loh. Ya, ya. Oke. Jadi sebenarnya apa sih itu ya berpikir positif, bertindak positif gitu ya? Iya. Eh, Kalau definisi saya nggak bisa kasih tuh, karena saya Hmm. juga ya secara literasi saya nggak tahu juga ya definisinya apa sih sebenarnya berpikir positif, bertindak positif. Tapi begini mungkin kalau saya bisa diizinkan untuk menjelaskan tuh, eh, berpikir positif itu adalah pilihan loh sebenarnya. Berpikir positif, Oke. bertindak positif itu pilihan. Gitu. Jadi sebagai individu kita tuh secara mandiri bebas memilih untuk berpikir dan bersikap. Dan berpikir dan bersikap positif itu jadi kayak pilihan aja, karena kita bisa punya pilihan lain selain berpikir dan bertindak positif gitu. Dan uh, menurut saya berpikir dan bertindak positif itu bisa bisa dilatih gitu. Jadi saya suka bilang ke beberapa teman-teman kalau sharing gitu, jadi positive thinking itu trainable, bisa dilatih gitu, bisa dibiasakan gitu.
Maka saya memilih kalau ada diminta menjelaskan gitu, apa sih berpikir positif? Itu matter of choice gitu. Itu soal pilihan gitu. Gitu. Jadi pertama saya memposisikan bahwa setiap kita itu adalah orang yang memilih. Jadi kita player ya, player gitu. Jadi kita yang Ya. mengambil kendali. Kita itu yang memilih positif atau memilih selain positif gitu. Dan setiap pilihan bahkan tidak memilih gitu ya, setiap pilihan termasuk tidak memilih itu kan punya konsekuensi gitu, punya konsekuensi risiko-risiko gitu. Dan berpikir positif, jadi kita memilih untuk berpikir yang positif dan kemudian kita secara sadar jadi ya menanggung risiko itu gitu sih, jadinya kurang lebih lah begitu deh definisinya. Karena memang ribet juga untuk mendefinisikan secara apa ya, kayak letterlock yang saya juga kalau mau nasihatin orang ambil sudut apa pikiran yang positif dong. Orang mungkin mikir gimana ya, aku dalam kondisi victim gitu loh, kamu suruh pikirin positif, kan bukan player mereka gitu. Iya. Iya kan? Oke. Benar-benar. Nah, memang itu kalau disuruh menjelaskan apa sih berpikir positif gitu. Jadi secara normatif saya meyakini itu matter of choice. Jadi itu soal kita memilih. Tapi memang kalau tadi saya sebut juga ya, jadi tidak memilih itu juga kan pilihan gitu. Iya. Saya nggak tahu, oh ternyata itu pilihan. Selama ini saya sih mengalir aja kayak air gitu, sesuai dengan situasi lingkungan, keadaan, konteks gitu. Ya itu juga udah pilihan gitu sebenarnya. Memilih untuk mengalir itu kan juga pilihan. Tapi di banyak situasi berpikir positif itu adalah dia memilih untuk mengendalikan pilihannya gitu. Bahwa dia bisa memilih, selalu bisa memilih. Gitu. Dan betul bahwa tidak semua situasi individu itu berada dalam kondisi ideal untuk bisa memilih berpikir positif. Nah, saya juga sangat setuju lah ya bahwa ada di mana kondisi psikologis manusia gitu, kondisi psikologis saya juga gitu yang sulit kalau dipaksa secara sengaja, dipaksa apalagi oleh pihak eksternal ya, oleh coach saya, oleh psikolog saya misalnya begitu. Lu harus berpikir positif, lu harus berpikir positif gitu. Di situasi psikologis tertentu memang itu kayak ada barrier kan, kayak ada hambatan lah. Gitu. Ya wajar aja. Gitu. Dalam artian kalau saya ya mendefinisikan selalu itu sebagai 80% coach. Jadi kalau saya ngomong selalu berpikir positif ya 80%-nya pikirannya positif. Lain 20% kan sometimes ya kadang kita nggak bisa loh, apa kayak kita keluar dari kontrol, misalkan kita biasa sabar atau biasa mindful, tiba-tiba di satu situasi entah mungkin kekurangan air, dehidrasi gitu, terus jalanan dipotong gitu sama orang, tiba-tiba naik tuh kan darah tingginya langsung, ini apaan sih motong. Jadi aku sih mikirnya selalu itu bukan 100% ya. Karena ada kadang-kadang waktu dimana ya kita kesulitan mungkin untuk berpikir positif, tapi bisa diusahakan, tapi nggak pada saat itu gitu loh. Ada jedanya, mungkin kesel dulu baru masuk ke, oh tadi kok aku begini ya, baru introspeksi lagi. Manusiawi dan sangat sangat memaklumi lah itu terjadi di banyak orang, bahkan orang yang mengaku sangat selalu berpikir positif gitu ya. Sometimes it happen. Oke, kita masuk ke how-nya nih. Kalau tadi kan dibilang trainable, bisa dilatih sebetulnya itu. Nah, bagaimana untuk melatihnya itu? Oke, bagaimana untuk melatihnya itu? Jadi berpikir dan bertindak positif itu kalau dia harus dilatih, pertama-tama menurut saya adalah kita
perlu untuk memupuk gitu ya. Jadi kayak tanaman namanya, kita perlu memupuk supaya dia bisa tumbuh dan berkembang. Yaitu pertama punya mindsetnya dulu, mindset. Jadi pola pikir ya, kita mulai dari pola pikirnya dulu. Jadi bibitnya itu di pola pikir. Jadi kita pupuk tuh pola pikir. Nah, pola pikir yang bagaimana? Nah, ini nanti tergantung pendekatan yang sangat individual, personalized gitu menurut saya. Nah, yang paling tepat sebagai contoh mungkin saya mulai dari diri saya dulu aja nih, kalau boleh sharing kan gitu. Jadi beberapa pola pikir yang coba saya jadikan pegangan gitu ya, termasuk dalam berpedoman di kehidupan gitu ya, kayak kehidupan itu sesuatu yang penting kan buat saya gitu ya. Nah, saya mulai dari beberapa hal pokok gitu, Mas Dila. Jadi pertama, dalam pola pikir saya, di dalam kehidupan saya itu cuma dikasih satu. Jadi kalau ada modal, ada kapital yang diberikan kepada saya sebagai individu, itu saya cuma punya satu yang paling pokok, gitu, yaitu waktu, gitu. Jadi ini pola pikir saya nih. Jadi saya menanamkan bibit bahwa saldo di tabungan, uang receh atau uang nggak receh di kantong, di dompet, gitu. Itu kapital juga. Tapi sebenarnya di antara semua kapital-kapital itu, yang paling esensial gitu, itu waktu, Mas Dila, gitu. Jadi ini pokok gitu, bahwa buat Apri, waktu itu sangat matter, waktu itu sangat esensial gitu. Pertama itu misalnya ya, waktu buat saya, waktu itu penting. Maka semua kejadian yang ada di sekitar saya ini, saya menggunakan perspektif waktu, Mas Dila. Saya menggunakan sudut pandang, memandang apa yang terjadi di sekitar saya dan apa yang terjadi dalam diri saya itu dalam perspektif waktu. Nah, begitu saya masuk dalam perspektif waktu, bahwa waktu itu adalah modal saya, maka saya ingin bisa lebih menghargai waktu, gitu jadinya. Menghargai waktu. Gitu. Itu yang pertama, kapital. Karena kapital itu kan modal. Jadi kan kalau dalam ilmu ekonomi ya, bagaimana dengan modal yang sedikit bisa menghasilkan keuntungan yang berlipat-lipat, kan begitu kan dalam ilmu ekonomi. Nah, maka bagaimana caranya dengan waktu yang sedikit gitu, saya bisa menghasilkan keuntungan yang berlipat-lipat gitu. Nah, kemudian pola pikir saya yang kedua setelah kapitalnya adalah waktu, adalah keuntungan, Mas Dila. Apa itu keuntungan? Nah, keuntungan dalam perspektif saya menanamkan dalam pola pikir saya bahwa manfaat itu adalah keuntungan. Begitu, bermanfaat, manfaat itu, baik saya mengambil manfaat dari waktu atau saya menjadi manfaat dalam waktu, itu udah keuntungan gitu. Jadi profit gitu. Jadi itu ya pola pikir paling dasar deh gitu. Bagi saya untuk lebih mudah bagi saya memandang gitu ya, membuat perspektif terhadap apa yang terjadi di sekitar saya dan apa yang terjadi dalam diri saya. Jadi dengan meyakini mempunyai pola pikir tertentu, itu mempermudah kita saat kita harus berada dalam situasi yang sangat spontan gitu, sangat spontan. Sebenarnya kan berpikir dan bertindak itu kan dia bisa dilatih. Tapi kan kalau dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya kejadiannya itu kan langsung impromptu semua gitu, rata-rata apa ya? Ya berdasarkan kebiasaan kita kan jadinya begitu. Nah, kalau dengan adanya pola pikir itu, mindset pertama tadi itu bahwa saya bergerak berdasarkan waktu, dan dalam waktu itu saya harus mendapat manfaat atau menjadi manfaat sehingga saya merasa untung, maka itu menjadi perspektif dalam keseharian saya gitu. Nah, memiliki mindset itu perlu buat saya dimiliki oleh setiap orang. Jadi orang punya keyakinan dulu gitu, punya, ya kalau dalam bahasa spiritual mungkin jadi iman lo taruh di mana gitu. Jadi kalau iman saya taruh di bahwa
Allah, ya kan saya Muslim ya, bahwa Allah itu memberikan kita itu waktu, orang dia aja bersumpah demi waktu. Jadi dia itu ngasih saya waktu. Gitu. Yang kedua dia bilang gitu, Allah kan bilang ke saya bahwa sebaik-baiknya lu Pri gitu, ngomongnya gitu, kalau lu itu bermanfaat buat orang lain gitu kan. Oh, berarti kan saya untung tuh kan gitu. Maka itu pentingnya ya buat saya mempunyai pola pikir itu dulu gitu. Jadi pegangan nih gitu, sehingga di banyak situasi yang berbeda-beda, yang berubah-ubah gitu, pegangannya nggak berubah gitu. Jadi ada pegangan yang tidak berubah. Jadi mudah bagi kita saat ya namanya psikologi manusia kan kadang sedih, kadang marah, kadang bahagia, happy, ketawa-tawa gitu. Maka perlu ada pola pikir di mana kita bisa bertahan di sana gitu. Jadi kembali punya pegangan kan, kalau katanya kalau orang bingung pegangan kalau bingung gitu. Nah, pegangan saya itu, sehingga saya punya sudut pandang yang tidak mungkin bergerak gitu. Saya pikir begitu, tidak mungkin bergerak. Bergeraknya mungkin kalau spontan kejepit pintu ya tetap adu Mas. Ya kan kejepit pintu, aduh gitu. Tapi kan setelahnya bisa, oh ya udahlah, oh masih untuk nggak apa-apa, cuma kejepit, nggak berdarah, nggak memar-memar dikit ya kan, jadi begitu aja terusnya. Ya udah, move on lagi, ngapain mikirin pintu yang tadi gitu, kurang lebih gitu. Ini kayaknya kita ya, bisa bikin ini, apa namanya, tafsir ini ntar surat Al-Asr ini. Itu di luar kapasitas saya Mas Bila gitu. Ya dari perspektif seorang coach lah. Ya monggo. Oke. Saya sambil minum kopi nih. Iya silahkan. Ini coffee lovers nih, apa sih bahasanya coffee lovers itu? Orang yang suka kopi apa disebutnya? Macam-macam, ada coffee addict, ada coffee enthusiast gitu. Saya ya pecinta kopi, ya coffee lover lah boleh. Oke, berarti memang iya menarik sih, karena ada banyak situasi di mana kita sebetulnya nggak punya pegangan, dan itu saya rasakan secara pribadi. Dalam artian, kalau dalam bekerja kan yang saya sering ngobrolin itu mengenai why. Jadi ketika bekerja pegangannya berarti why ini nggak boleh berubah gitu. Ketika ingin berkontribusi kepada orang, pegangannya why ini gitu. Tapi kalau dalam kehidupan secara luas, itu pegangannya waktu sama manfaat. Jadi apa-apa ditimbangnya sama waktu atau enggak manfaat, seperti itu ya. Iya, dalam perspektif pribadi saya begitu, betul. Sebagai contoh tadi ya, bahwa saya nih, kalau si Afri itu pegangannya bahwa ini dia bergerak, saya perspektifnya waktu. Kemudian saya perspektifnya apakah saya jadi manfaat atau saya bisa mengambil manfaat nih. Either keduanya atau dua-duanya itu udah keuntungan, udah profit bagi saya. Oke. Ada yang menarik tadi di awal kita bicara mengenai menjadi players. Karena nggak bisa kita pungkiri bahwa banyak orang yang mindsetnya itu victim, coach. Jadi ngapa-ngapain, ini gue yang jadi korban, gue nggak ada ngapa-ngapain, tiba-tiba ini terjadi sama gue. Nah, untuk menghadapi mental seperti ini, apa yang perlu kita lakukan tuh biar bisa jadi players gitu? Iya. Oke. So, ini agak menurut saya player dan victim. Nah, player sama victim itu kalau seandainya ya ada beberapa orang berhadapan dengan saya dalam periode waktu tertentu, nanti saya bisa mungkin ya, jadi seolah kita bisa punya ruang untuk mengamati dan menilai orang gitu. Oh, ini karena kebiasaannya ini lebih sering berperan sebagai player, sementara yang satu karena kebiasaannya mungkin ini berperan seringnya berposisi sebagai victim gitu. Itu karena mindset yang dia miliki sih. Kalau dalam teori, anggap saja tadi teori ya, kita punya pola pikir, itu berangkat dari dia punya pola pikir bahwa dirinya itu memang player atau dirinya adalah victim. Berangkat dari situ, Mas Bila. Jadi kalau dalam strategi berpikir positif, itu diantaranya adalah melatih self-talk. Jadi self-talk bahwa
di antara ada strategi berpikir positif gitu, kalau saya boleh menulis gitu ya, di antaranya adalah melatih self talk. Jadi kan banyaklah definisi self talk, nanti bisa dicari sendiri ya gitu. Tapi kan self talk itu bahwa di dalam kepala kita itu kan ada dialog ya, dialog antara diri kita sendiri. Jadi kalau di film kartun tuh, kalau ngelihat dompet di jalan tuh tiba-tiba muncul di sebelah kanan saya ya Afri yang gambarnya putih, malaikat ada sayap gitu. Sementara yang di kiri muncul Afri berpakaian hitam-hitam dengan tombak gitu kan. Nah itu kan set-top kan, jangan diambil, ambil gitu. Nah itu set-top lah contohnya gitu ya. Nah set-top itu sebenarnya kan dia bisa kita filter, namanya dilatih jadinya gitu. Jadi dengan meningkatkan kesadaran, ya banyak cara sebenarnya meningkatkan, melatih self-talk tuh banyak cara. Di antaranya kalau di teman-teman coaching itu kan mengenal mindfulness, meditasi, latihan refleksi gitu. Kalau di ya macam-macam teori itu, di antaranya memang meningkatkan kesadaran supaya dia bisa self-talk-nya lebih clear gitu. Mana yang dialog, mana yang noise, mana yang berisik aja sebenarnya begitu. Jadi mana dialog antara diri kita dengan alam bawah sadar kita, dan mana yang sebenarnya dialog-dialog nggak keruan, ya kayak, ntar gue mau ngapain ya? Itu tadi udah matiin belum ya kompor ya? Pintu udah dikunci belum ya tadi ya? Tadi tuh naruh di mana ya? Banyak tuh dialog begitu sebenarnya, self-talk begitu. Lumrah mas, kalau menurut saya gitu. Dan nggak semua self-talk itu ada manfaatnya gitu buat kita sebenarnya. Tapi ada self-talk yang justru harus kita optimalkan gitu, optimalkan, yang justru harus dilatih gitu. Di antaranya kalau saya misalnya, saya meyakini bahwa saya selalu punya sangka baik dengan apa yang akan terjadi berikutnya. Misalnya begitu ya. Misalnya nih mau IG live, kita kan udah jadwalin ya jam 4 ya. Gue belum terbiasa nih IG live tuh ngapain sih, ngobrol-ngobrol kayak apa sih gitu. Udahlah santai aja, saya bilang gitu jadinya. Santai aja. Apa sih yang mungkin terjadi dengan IG live gitu? Apa sih sejelek-jeleknya orang, gue mau sharing sesuatu yang bagus, mungkin mau diajak ngobrol, gue dapat sesuatu yang lebih banyak malahan mungkin dari IG live begini. Jadi sempat ada dialog-dialog gitu mas di dalam kepala ini kan gitu. Tapi saya memilih untuk mengangkat dialog yang memilih yang positif itu. Jadi memilih dialog yang positif. Jadi saya memilih untuk berpikir positif. Ya kalau saya nggak tahu bagaimana apa yang akan terjadi, ya sudah, saya berharap aja bahwa yang terjadi itu akan baik-baik aja gitu. Jadi ada self-talk yang memang sebenarnya bisa dilatih, bisa difilter, dan abaikan yang noise-noise gitulah. Yang noise tuh seperti apa biasanya dia? Bunyinya? Nah begini, noise itu kalau boleh saya hubungkan dengan strategi lainnya dalam berpikir positif, itu adalah gini. Kalau saya dengan beberapa klien gitu, saya ajak beliau menulis. Ya kalau kita menghadapi klien dalam coaching ya, gitu, dalam 1-2 kali latihan gitu, di luar sesi saya minta coba nanti tulis, gitu. Apa yang ditulis? Tulis mana yang berada di dalam kendali kamu, mana yang nggak berada dalam kendali kamu. Gitu. Nah sebenarnya saat dia nanti sedang menulis, berusaha memisahkan mana yang ini yang dalam kendali saya, ini mah di luar kendali saya. Nah proses yang terjadi saat dia menulis dan dia sendirian, nggak ada orang lain gitu, itu sebenarnya kan udah self-talk tuh sebenarnya. Kita menciptakan self-talk bagi dia gitu, bagi klien. Dan proses yang dilakukan oleh dia adalah dia membuat filter tuh. Yang bisa dikendalikan adalah bahwa saya harus melakukan A, ini bisa saya lakukan. Yang tidak bisa saya lakukan adalah kalau saya melakukan A, ini nanti ada orang lain yang mungkin akan responnya nggak bisa saya duga. Nah itu di luar kendali dia, dan dia akan menulis nanti. Nah proses itu sebenarnya bagian dari proses melatih self-talk, tapi sekaligus
mendorong, kalau dalam sisi coaching dengan klien saya biasanya untuk mendorong supaya dia lebih berani menjadi player sebenarnya gitu. Kalau tadi kita hubungkan ya sama player victim ya, supaya dia, karena nanti tergantung hasil Mas. Kalau hasilnya banyak nulis dia bahwa banyak yang bisa dikendalikan oleh dia dan itu clear memang dia in charge terhadap apa yang dia tulis dibandingkan dengan hal-hal yang di luar kendali dia gitu. Sebenarnya dia udah punya keberhasilan, udah ada progres gitu, udah ada keberhasilan bahwa dia merasa dia mengendalikan apa yang sedang menjadi concern-nya dia gitu. Dan itu udah sebuah progres buat kalau kita ngomong dengan klien ya gitu. Karena saya juga melakukan kalau menghadapi sesuatu itu kan kayak kita bikin mind mapping lah. Bikin mind mapping gitu terhadap sebuah project. Biasanya saya suka memisahkan tuh mana yang my internal control, mana yang di luar my internal control gitu. Jadi kita pisahkan. Jadi saya sangat aware gitu bahwa ini gue harus siapkan mitigasi yang ini. Mitigasinya gue bisa lebih yakin dong. Karena apa? Karena ini kan fully control nih gitu. Misalnya kurang lebih gitu Mas. Jadi ada kaitannya gitu ya, tadi misalnya setok itu bisa dilatih ya, tapi dia juga dilatih bisa dengan cara menulis, karena nanti begitu dia bisa berhasil menulis bahwa makin banyak aspek yang dia tulis bahwa dia mengendalikan dan dia incas karena dia mengendalikan, maka sebenarnya dia udah otomatis berlatih berpikir positif kalau menurut saya. Oke. Kalau yang saya tangkap, seorang player itu lebih banyak fokus sama apa yang bisa dia kendalikan. Apakah seperti itu? Kalau umpamanya yang saya perhatikan ya, karena saya sendiri mengalami dulu, alhamdulillah sekarang udah enggak, dan sekarang nanganin klien-klien yang diterus itu kan, makanya saya selalu pasang jangan pernah mengeluh gitu loh. Mengeluh nggak pernah merubah apapun, mengeluh nggak bisa memberikan solusi. Dan orang yang dengar keluhan juga belum tentu bakal ngebantu gitu kan. Kadang orangnya malah kabur gitu. Yang saya temukan orang-orang victim itu memang, dan saya alami dulu, kita selalu mempermasalahkan apa yang di luar kendali kita gitu. Misalkan sekarang yang paling banyak dibicarakan, salah satunya adalah mengenai aturan PSBB, apa A, B, C, setiap daerah berbeda, dan banyak orang kayak ngomongin, ini kok begini, kok seharusnya begini dong, ini harusnya, padahal itu kan di luar kemampuannya mereka gitu. Yang akhirnya mereka kayak, ya ini salahnya mereka bikin aturan, saya yang kena dampak dari aturan gitu. Nah kalau saya dulu kan, atasan saya ini A, B, C, makanya saya nggak bisa berkembang gitu loh. Jadi saya nyalain atasan saya gitu. Dulu, kalau sekarang alhamdulillah udah enggak. Oke, berarti memang salah satunya fokus pada apa yang bisa kita kendalikan gitu ya, sebaik mungkin ya. Ya, karena berpikir positif, kemudian dia berdampak pada bertindak positif kan Mas? Gitu. Ya, nah, bertindak positif itulah, maka dari berpikir positif bisa bertindak positif, itu sebenarnya sudah menggambarkan bahwa mindset player dia sedang aktif, karena apapun hasilnya setelah dia berpikir dan bertindak positif, apapun hasilnya itu paling gampang untuk dia terima pertama gitu, untuk gampang dia terima. Seandainya hasilnya tidak memuaskan, di luar harapan, di bawah harapan dia pun gitu, ya tidak terlalu mengganggu Mas. Gitu, tidak terlalu mengganggu. Pun hasilnya beyond expectation, di atas ekspektasi dia gitu. Dan itu pun bisa jadi tidak terlalu mengganggu juga. Dia seneng, tapi nggak over gitu, over excitement gitu ya enggak. Gitu. Artinya berpikir dan bertindak positif yang sudah menjadi kebiasaan itu membuat selebrasi sebuah pencapaian itu ya proporsional lah gitu menurut saya. Termasuk kalau dia harus mengeluh, ya mengeluh mah normal Mas, boleh kok. Kalau buat saya mengeluh itu normal, ekspresikan aja gitu kan, dalam bentuk ekspresi boleh.
tetapi jangan sampai ekspresi mengeluh itu dibawa masuk ke dalam pikiran dan tertanam di dalam alam bawah sadar dia gitu. Artinya kalau mungkin ya dalam teorinya Mas Bila dalam set itu, jangan sampai dia masuk ke dalam alam bawah sadar, sebenarnya kita nggak pernah menerima kejadian itu gitu. Denialnya tetap muncul gitu, walaupun kita udah harus ya kita melakukan kehidupan seperti biasa, tapi kita nggak pernah menerima kejadian itu, jadi seolah-olah berpeluang jadi kejadian traumatis gitu. Maka saya sangat kalau dalam strategi berpikir positif, kita berlatihnya itu adalah bahwa memisahkan antara berpikir dan bertindak positif dengan hasil yang positif itu berbeda gitu, jadi jadi berbeda. Kita memang berharap berpikir bertindak positif akan membawa hasil yang positif kan gitu. Nah dalam konteks waktu perspektif waktu gitu maksudnya ya. Nah itu saya pisahkan Mas. Saya memisahkan karena hasil positif itu di luar kendali saya gitu. Gitu, jadi bagian dari self talk saya, hasil positif itu bukan kendali saya, itu harapan saya iya, tapi itu di luar kendali saya gitu. Jadi seandainya pun hasilnya nggak positif, ya wis toh ya, gitu, ya wis ben gitu, kalau judul film kan gitu, ya wis ben gitu. Oh gue udah berpikir dan bertindak positif gitu. Ya kurang lebih begitu Mas, supaya kalau bahasa Inggrisnya tuh gelo tapi nggak terlalu gelo gitu. Nah ini menarik, aku mau nanya yang pertama adalah mengekspresikan keluhan itu kan kata coach boleh sebetulnya dan itu wajar, karena iya sih, aku memperbolehkan untuk mengeluh dengan satu syarat, mengeluh kepada orang yang tepat atau ditulis ke jurnal. Jadi pilihannya kamu bayar psikolog atau coach, yang mana itu mahal, atau kamu nulisnya ke jurnal, itu tinggal kamu beli buku atau nggak kertas, tulis aja, selesai. Nah kalau untuk dari Coach Afri ini gimana dia mengekspresikannya? Oke. Bagaimana caranya supaya kita boleh, bagaimana caranya supaya ekspresi negatif itu masih punya toleransi ya terhadap kalau kita bicara berpikir dan bertindak positif. Nah yang paling kembali kalau tadi saya udah di awal bilang, perspektif saya itu punya dua, waktu dan manfaat Mas. Waktu dan manfaat kan gitu. Maka ekspresi negatif, misalnya keluhan, ngeluh, kalau bahasa Inggrisnya apa, misuh-misuh gitu, ngomel-ngomel gitu. Ya udah lakukan aja kan, tapi kan setiap orang berbeda-beda gitu. Jadi saya mengatakannya tidak secara definisi, tapi sesuaikan dengan individu masing-masing. Ini sangat personalized. Tapi yang nggak personalized, yang tidak personalized dalam perspektif saya, pegangan saya dua, waktu. Apa itu waktu? Kalau nggak ada manfaatnya, jangan lama-lama. Itu satu. Gitu ya. Saya kan suka nanya begini, mau marah-marah, mau mengeluh, mau misuh-misuh. Nah, pertanyaan gini, dapat apa kalau udah? Nggak dapat apa-apa. Tapi puas, coach kan bilang begitu ya. Tapi kan puas. Kayaknya ada yang lega gitu kalau udah ngomel-ngomel. Kalau udah dier gitu kan kayaknya udah lega. Oke deh. Lega itu kan bagian dari manfaat. Anggap aja begitu, Mas. Kan setiap orang kan punya bom yang harus diledakkan sedikit-sedikit gitu, jangan sampai terkumpul dan meledak nggak keruan kan gitu. Maka ya silakan ledakan gitu. Tapi pertanyaan kembali, ada manfaatnya nggak? Kalau ada manfaatnya, go ahead gitu. Terus berapa lama butuh waktunya gitu? Oh saya butuh waktu 2 tahun mau ngomel-ngomelnya gitu. Ya silakan kalau memang dirasa itu perlu gitu. Maka konteksnya dua Mas. Cek ke dalam diri kita sendiri. Buat kita manfaatnya apa? Kelegaan. Oke. Butuh waktu berapa lama sih untuk membuat diri lega? Ngomel-ngomel. Wah, cuancuk ini. Wah, kurang ajar ini. Wah, segala macam. Silakan mau berapa lama sih butuhnya? Atau kalau mau ditulis, oke, good. Karena menulis mengeluh itu sama dengan kayak tadi menulis jurnal, mana yang bisa kita kendalikan, mana yang tidak. Itu melatih self talk sebenarnya. Kalau dalam konteks saya menulis itu jadinya
aku sedih, aku sebel, aku marah sama ini gitu. Tulis aja juga nggak apa-apa. Karena itu melatih self talk. Self talk kita kan kita terjemahkan, dan yang terjadi sesaat sebelum menulis kan ini apa muncul kan self talk kita kan. Nah, itu bagus juga. Dan itu bagus juga. Tapi kan nggak mudah orang untuk menulis saat sedang posisi situasi psikologis lagi nggak enak, Mas. Gitu. Maka kalau saat sharing dengan klien, saya suka bilang, ya udah ekspresikan aja, tapi jangan tinggalkan perspektif sudut pandang dengan menanyakan kepada diri sendiri dua hal, apa manfaatnya dan butuh berapa lama, gitu. Apa manfaatnya dan butuh berapa lama, gitu. Karena kalau dibandingkan dengan melakukan yang lain selain mengeluh, kan waktu itu kan nggak bisa multitasking kan, Mas. Waktu kita merasa bisa multitasking, tapi waktu itu nggak bisa multitasking. Pertanyaan kan gini, kalau saat ini saya mengeluh, kita punya pilihan apa selain mengeluh yang bisa lebih bermanfaat kan gitu. Ya seolah-olah gitu kan teorinya gitu ya, karena waktu itu kan bergeraknya ya linear aja dan dia nggak bisa kembali kan gitu. Maka pertanyaannya, kalau kamu hari ini mengeluh butuh waktu 1 jam, dalam waktu 1 jam yang sama, sebenarnya kamu bisa melakukan apa yang manfaatnya lebih besar ketimbang kamu mengeluh gitu. Nah itu kan bagian dari melatih sebenarnya self awareness gitu sebenarnya. Kayak gitu sih, Mas. Jadi boleh mengeluh, boleh. Pertanyakan apa dampaknya, apa manfaatnya gitu. Terus butuh berapa lama. Udah begitu aja terus. Okay. Ya kurang lebih begitu lah. Waktu manfaat itu nggak boleh lepas gitu. Ya kebetulan kalau dalam perspektif saya begitu. Oke. Nah, kemudian adalah yang tadi Coach Afri ngomong, hasil positif itu di luar kendali kita. Kita yang bisa kita lakukan berpikir dan bertindak positif. Hasil itu kan di luar ini gitu. Nah, kalau ada yang ngomong nih, dan ini pernah saya dapetin gitu. Ini pernah saya dapetin. Kalau kita nggak dapet hasil positif dari tindakan kita, terus ngapain harus sok berpikir positif, bertindak positif? Toh belum tentu pasti dapat, atau mungkin nggak dapat malahan. Nah, bagaimana itu menanggapinya itu? Oke. Kalau hasil belum tentu positif, kenapa juga dikerjain? Mungkin itu kayak basic questionnya mungkin kayak gitu ya, Mas ya? Ya. Kalau peluangnya 50-50, apa juga dilakukan? Atau bahkan kalau peluang positifnya lebih kecil dibanding peluang negatifnya, apa yang dilakukan gitu? Konteksnya begini sih. Kenapa hasil saya pisahkan? Gitu ya. Kenapa hasil saya pisahkan dalam konteks berpikir dan bertindak positif? Ini kan sederhana ya, bahwa dalam konsep saya itu tadi dua, saya nggak bisa mengambil manfaat dari hasil sebenarnya, karena hasil adalah manfaat dari tindakan saya, gitu. Jadi hasil positif atau negatif, saya menanamkan pola pikir saya. Hasil dari yang saya lakukan, baik itu positif maupun negatif, itu adalah manfaat dari apa yang saya lakukan sebelumnya, Mas. Dan saya tidak mengambil manfaat dari hasil itu. Tapi saat hasil itu, karena hasil itu kan bersifat masa depan tuh, masih potensi kan tadi. Iya betul. Masih potensi. Dan saya belum bisa mengambil manfaat, Mas. Kan saya belum bisa mengambil manfaat tuh dari potensi hasil ya, baik itu positif maupun negatif. Jadi pola pikir saya mengatakan, nah hasilnya nanti itu saat ini tidak menjadi manfaat buat saya, ya karena dia berupa potensi. Nah begitu hasilnya muncul, saat saya bertemu dengan waktu saat hasil itu datang gitu, hasilnya ternyata negatif. Nah maka saya bisa mengambil manfaat. Sama juga saat hasilnya positif, maka saya bisa mengambil manfaat. Nah, kalau hasilnya negatif, memang apa manfaatnya? Manfaatnya kan kalau dalam quote-quote ya kan kita banyak ya. Kalau Allah udah kasih, kalau Allah udah kabulkan doa kamu, berarti itu memang udah terbaik buat kamu. Tapi kalau Allah belum kabulkan doa kamu,
ya berarti Allah masih menyimpan itu sebagai yang terbaik buat nanti, kan begitu aja kan. Nah, itu bagian dari perspektif waktu tadi gitu. Ya berarti saya memang belum waktunya, Mas. Nah, cuma tugas saya gitu. Cuma saya punya tugas bahwa di saat ini yang dilakukan itu tetap harus yang terbaik. Harus yang terbaik. Jadi saya memilih kan gitu. Jadi saya tetap untuk memilih di tengah hasil yang tidak positif tadi, saya masih harus memilih untuk melihatnya sebagai sebuah hal yang positif. Yang saya meyakini, ya kalau nggak sekarang, ini pasti nanti gitu. Pasti nanti. Cuma nanti itu saya nggak tahu kapan. Ya mungkin sedetik setelah saya berpikir itu, mungkin datang hasilnya. Atau dia beribu-ribu waktu detik kemudian, ya itu sih terserah. Karena itu bukan saya yang kontrol gitu. Ya, jadi ini perkara pola pikir dulu jadinya kembali. Kalau kita nggak yakin dengan hasil, kenapa masih dilakukan? Ya karena saya punya keyakinan dalam pola pikir saya. Saya setuju tuh kalau memang hasil usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ya kan kalau kita baca meme atau quote-nya begitu ya. Tapi itu memang harus dengan term and condition applied gitu. Jadi dengan catatan syarat dan ketentuan berlaku gitu. Bahwa kita nggak tahu hasil yang kapan sebenarnya. Gitu. Karena hasil itu ya berjalan sesuai waktu, Mas. Apa yang kita tanam sekarang belum tentu, teorinya nih yang kita tanam hari ini, kalau di bukunya bibit ini menghasilkan panen setelah 3 bulan gitu. Jadi kita tanam sekarang 3 bulan pasti positif, itu belum tentu, Mas, kalau dalam perspektif saya. Dalam perspektif harapan, iya 3 bulan harapannya. Tapi 3 bulan kemudian ternyata dia nggak berkembang sesuai teori yang dijanjikan di dalam bungkus bibit itu, ya udah biarin aja. Itu bagian dari pembelajarannya, ya berarti saya jadi tahu bagaimana caranya yang benar gitu, mungkin nanti itu aja. Oke. Kalau yang saya rasakan adalah betul sih, memang hasil tidak pernah usaha kita itu nggak pernah sia-sia, jadi nggak ada hasilnya sebetulnya, sekecil apapun. Salah satunya adalah yang paling menarik, saya nulis buku tuh e-book tahun 2018 kan, Maret, kemudian September 2018 lagi nulis e-book, tahun kemarin nulis e-book, itu nggak ada nge-boom itu, Coach. Nggak ada, maksudnya ya ada 1-2 orang. Dan mendadak karena ada COVID ini, tiba-tiba e-book yang dulunya ngendep, udah 2 tahun lalu itu muncul. Banyak yang nanya, minta dibahas, gimana ininya, sampai saya bikin kemarin WhatsApp, WA kelas, dan lain sebagainya. Dalam artian, terkadang kita nggak tahu, kita udah ekspektasinya waktu itu saya setahun, paling nggak saya udah punya kelas. Ternyata setahun nggak ada kelasnya, dalam 2 tahun yang 4 e-book ini langsung diperes jadi satu kelas gitu kan. Jadi ya cuman berusaha aja, dan itu semua nggak saya rencanakan. Jadi hasil yang saya dapat sekarang itu di luar ekspektasi saya. Tapi tahun lalu sudah merasakan kekecewaan yang lumayan gitu kan. Nah, untuk kita biar bisa melihat perspektif, sebetulnya tadi Coach juga bilang, kita nggak tahu, kadang hasilnya kita dapat setelah gagal, sedetik kemudian baru kita dapat berupa pembelajaran dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk kita bisa melihat bahwa sebetulnya hasil itu positif atau negatif, itu standarnya dari mana sebetulnya? Oke. Dari mana kita tahu bahwa hasil itu adalah positif atau negatif ya? Yes. Gimana ya jawabnya? Kalau saya jawabnya sih sederhana, Coach. Ya tanyakan pada dirimu lah gitu. Tanyakan pada dirimu. Gitu. Paling gampang begitu. Karena basicnya dengan dalam berpikir positif tadi, saya punya 2 pola pikir pegangan ya, bahwa waktu dan manfaat. Saya akan berhenti berharap akan hasil yang positif
setelah saya merasa semua yang saya lakukan udah yang terbaik lah gitu, udah maksimal lah gitu, bukan yang terbaik deh, tapi yang udah maksimal yang bisa saya lakukan udah saya lakukan semua gitu. Setelah itu saya udah berhenti berharap, apapun hasilnya pasti akan saya terima. Itu self talk saya. Apapun hasilnya saya pasti akan terima. So apapun hasilnya sebenarnya ini bukan yang ngomong memang bukan Ustadz nih Mas Dila, tapi saya meyakini kan bahwa Allah itu, Tuhan itu sudah mendesain kehidupan saya sedemikian rupa sehingga apapun yang saya alami dari detik per detik, second by second, itu sebenarnya udah yang terbaik buat saya. Gitu. Hanya saja untuk memahaminya itu memang nggak gampang, Mas. Gitu, nggak gampang. Karena nggak gampang untuk memahami hal itu, maka tugas saya ya meyakini aja dulu. Dan kadang gampang, Mas, meyakininya. Gampang tuh kalau habis belajar, terus ujian, terus mendapatkan nilai tertinggi, terus di announcement sebagai juara pertama, dibawa ke depan podium, dikalungi medali, diserahi piala, terus kita kan bisa mengakui inilah hasil terbaik, gitu kan? Kan gampang ya. Tapi kalau bagaimana kalau kita udah melakukan yang all out terbaik, tapi hasilnya di luar harapan, terus banyak orang tidak mendukung terhadap hasil yang kita lakukan, ya environment kita tuh nggak mendukung gitu terhadap hasil yang sudah kita lakukan. Lo sih begini, gue bilang juga apa gitu ya. Environment kita nggak mendukung kan sulit memahami bahwa inilah yang terbaik yang sudah Allah berikan pada saya. Itu kan bukan situasi yang mudah gitu ya. Nah, maka sebagai individu saya suka membatasi diri, Mas, bahwa saya nggak mencoba untuk memahami lebih jauh gitu. Saya cukup meyakini aja gitu terhadap situasi ini, pandemik ini begini kok begini amat sih, pandemik ini kapan kelarnya sih gitu ya. Ya udah, ada bagian di mana ilmu saya nggak nyampe untuk mikirin itu. Kendali saya juga nggak bisa untuk mengintervensi, mempengaruhi situasi. Maka ya tugas saya yang menerima aja, meyakini bahwa ya udah nih pasti ada hikmahnya. Nah, ya tugas saya berikutnya adalah mencari hikmah itu. Hikmah kamu di mana gitu. Itu aja sih. Ya kurang lebih begitu, Mas. Jadi ada saya menyekat bahwa ada batasan saya lah sebagai manusia gitu aja. Oke, kayak apa, tidak terlalu apa ya bahasanya itu ya, kayak ngoyo pingin dapat sekarang gitu, apa hikmahnya nih mana sih, apa sih yang tersimpan diuncel-uncel biar tuh. Iya. Iya, ada quote yang bagus soalnya begini, Mas. Kadang kan kalau lagi down, posisi negatif, hasilnya nggak sesuai harapan, kan kita suka berpikir, bertanya begini, ya Allah, why me, kan gitu ya suka. Iya. Nah, saya pernah baca gitu, ada quote-nya juga, kita switch to why me menjadi why not me, kan gitu. Kan itu pertanyaan situasi yang sama tapi bisa berbeda kan gitu jawabannya. Why not me, kenapa juga bukan gua, emang ini waktunya gua mengalami ini, itu aja sih. Ya. Berarti di situ ada penerimaan juga ya. Yes, penting, soalnya penerimaan itu penting supaya kita lebih gampang merasakan damai dengan diri kita sendiri. Iya sih, memang semuanya kayak prosesnya berarti ada kayak self talk-nya, kita mencoba untuk melihat hal-hal yang bisa kita pengaruhi daripada apa yang tidak kita pengaruhi, terus menerima keadaan itu, terus berarti berfokusnya lebih banyak kepada tindakan kita yang sekarang dong, bukan yang masa depannya, bukan yang hasilnya ini gitu. Oh, oke. Mungkin sedikit perlu diperjelas, berarti sebenarnya tugas kita itu merencanakan termasuk tindakan. Merencanakan itu kan dalam perspektif waktu, merencanakan dalam perspektif waktu kan itu sebenarnya dia melompat ke masa depan kan, gitu. Tapi merencanakan dalam konteks waktu dan kalau kita tadi ngomong soal kendali, nah yang bisa kita rencanakan adalah apa yang bisa kita kendalikan atau apa yang kita rasa, kita yakin
itu masih bisa kita kendalikan bersama dengan lingkungan kita gitu sih. Dan itu memang ada perlunya, itu bagian dari bertindak positif juga, Mas. Gitu. Jadi berpikir dan bertindak positif itu adalah merencanakan juga bagian dari berpikir dan bertindak positif. Gitu. Hanya saja jadi ada saat kita sudah berpikir dan bertindak positif, termasuk merencanakan masa depan, termasuk merencanakan apa yang akan terjadi yang kita inginkan terjadi di masa depan. Kita menyekatnya saat kita merasa kita udah melakukan apa yang sudah seharusnya kita lakukan. Gitu. Jadi ya udah, pokoknya kita menyerahkan pada yang punya waktu. Gitu. Karena kita harus punya titik juga, merencanakan itu harus punya titik juga gitu maksud saya. Jadi jangan, nggak perlu kita habiskan semua waktu kita untuk terus-menerus berada dalam satu tujuan, sehingga tujuan itu sangat menjadi obsesi kita gitu. Nah, saya sangat tidak merekomendasikan gitu. Kita harus punya tujuan, tapi terobsesi itu rasanya terlalu berlebihan gitu. Ya, mungkin aku nambahin ya. Salah satu alasan itu kenapa aku sangat sebetulnya aku masih ngedalemin juga enjoy the moment itu. Yang aku perhatikan adalah, dan itu yang aku alami. Jadi ketika kita punya satu impian, suatu tujuan yang ingin dicapai di masa depan, terus kayak kita siap-siap masuk medan perang nih, Coach. Oke, semua udah rencanain, terus kita ambil tindakan. Dan di saat itu kita tahu kita nggak suka melakukannya, tapi kita lakukan demi tujuan tersebut, kan gitu. Jadi ya kayak siapa sih yang suka perang? Cuman kalau untuk menang kamu harus perang gitu. Istilahnya begitu kalau saya gitu kan. Akhirnya udah sampai terjun ternyata nggak menang, kalah gitu kan. Nah, yang saya rasakan adalah, nah di situ di saat mental itu benar-benar kayak terjun bebas gitu loh. Aku udah berdarah-darah loh dalam proses ini, yang akhirnya nggak ada kemenangan. Jadi makanya saya rubah, coba melihat dari enjoy the moment. Enjoy the moment dalam artian ketika masuk ke dalam proses itu, kita bukan nganggap ini sebuah peperangan, tapi lebih kepada kayak sebuah maksudnya kayak tarian atau apalah yang kita tuh bergeraknya dengan enjoy gitu loh. Kayak sedang bersepeda. Jadi oke, aku punya tujuan di depan dan sekarang bersepeda gitu. Kalau kita bersepeda, kita nggak nyampe tujuan akhir, kita kan nggak berdarah-darah, cuma pegel doang gitu kan. Ya, benar. Jadi aku kayak ngubah konsep. Jadi ya yang coach bilang bener banget. Aku juga pernah punya obsesi sama satu tujuan. Dan ketika tujuan itu meleset, itu langsung bener-bener ngedropnya parah gitu. Untuk move on itu berat. Ya itu yang aku perhatikan. Aku udah habis-habisan di sini. Terus hasilnya nggak dapet. Padahal kita nggak tahu sebetulnya Allah menghalangi kita dari situ kan pasti ada baiknya. Tapi kalau kamu dikasih hasilnya, kamu malah sombong kan gitu ceritanya. Itu yang salah satu kenapa aku sedang mengembangkan juga. Jadi teknik enjoy the moment ini adalah teknik yang aku sedang ulik-ulik terus sampai saat ini. Artinya gimana sih biar kita ini berusaha, tapi dalam usaha itu bukan usaha yang berdarah-darah, berkeringat iya, berdarah-darah enggak gitu. Ini dua konteks yang berbeda gitu kan. Iya. Betul. Setuju itu saya, Mas Dilan. Enjoy the moment itu penting lah. Penting banget. Betul. Bahkan seandainya tahu bahwa yang kita akan hadapi ini sesuatu yang mungkin ya menantang mental, menantang psikologi gitu kan. Kadang-kadang kan kalau mau ujian, mau interview, mau presentasi di depan dosen, ya kita kan sebenarnya udah tahu nih, wah ini dosen gila banget nih, wah ini akan menghadapi pertanyaan nih, gue belum menguasai materi banget nih. Tapi dengan enjoy the moment itu ya kita didorong atau kita mendorong diri sendiri ya untuk bisa melihat bahwa kejadian yang sedang akan kita hadapi itu tetap sebuah, kalau nantinya kita udah melewatinya, kita bisa tersenyum gitu melihat
lucu juga ya kemarin itu ya, gitu. Apa yang kita lakukan berhadapan dengan kejadian gitu. Jadi ya, enjoy the moment itu uh, buat saya ya powerful untuk membuat kita menjadi lebih bisa menerima apapun lah yang sedang kita hadapin sih. Betul, betul. Setuju saya. Karena saya sering nervous. Kalau kebetulan kan di antara kerjaan saya tuh dulu suka ngajar nih. Hadapan dengan audiens gitu. Kadang-kadang ya jumlahnya cuma 10, tapi kadang-kadang kan jumlahnya puluhan ratusan gitu. Ya nervousnya kan udah makin banyak jumlahnya, makin nggak kenal, apalagi materinya berbeda-beda kan makin nervous gitu. Nah, enjoy the moment itu saya suka berpikirnya memang pakai konsep mungkin ya, enjoy the moment tadi gitu. Nah, ini kan semuanya akan berlalu nih gitu. Jadi nikmatin aja. Lakukan kesalahan juga ya tinggal minta maaf kok kalau kesalahan, bilang nggak, kalau ditanya emang kita nggak tahu ya tinggal bilang nggak tahu kok, ya biarin aja. Kalau mereka terima ya syukur, nggak terima juga ya so what gitu. Kayak gitu. Ya kayak gitu. Yang itu sebetulnya basic coaching banget ya, itu ketika kita mau nge-coaching tuh present banget gitu. Kalau bisa ya kedepannya gampang. Oke, Coach, ini untuk apa namanya? Untuk menghindari obsesi berlebih terhadap harapan mengenai hasil itu. Tindakan apa yang bisa kita ambil? Oh, oke. Bagaimana supaya kita tidak terlalu obsesif terhadap apa yang ingin kita capai ya, apa yang kita harapkan, mungkin gitu kan jadinya ya. Oke. Nanti mungkin ini ada hubungannya dengan apa ya, self esteem atau self actualization gitu. Apa sih yang paling penting dalam hidup kamu sebenarnya gitu? Apa sih yang paling penting dalam hidup kamu? Mungkin di dalam banyak waktu saat dalam kesendirian gitu, contohnya gitu ya. Maka ada banyak momen di dalam waktu kesendirian itu, banyak momen kita bisa punya peluang mengajak dialog diri kita sendiri, yaitu semacam melatih self-talk tadi, untuk bisa juga lebih clear gitu. Kadang kalau kita lagi mengerjakan suatu project, kita kan sangat fokus tuh ya Mas Dila. Jadi sangat excited ya, semangat banget nih, lagi asik nih gitu. Nah, kadang dalam kesempatan tertentu kan ada di mana situasi psikologis kita itu merasa sedang sendirian, tenang gitu. Nah, itu memang secara teori waktunya kan ya antara tengah malam, subuh, pagi-pagi, ya spend beberapa menit gitu ya. Ajak dialog nih, seberapa penting ini yang sebenarnya kita lakukan. Sebenarnya yang sedang kita kerjakan ini seberapa penting. Karena kalau kita lakukan pertanyaan ini di waktu yang berbeda, jawabannya bisa berbeda. Tapi jawaban yang paling clear, ya jawaban yang paling honest, yang paling jujur biasanya muncul itu adalah saat kita memang bukan secara fisik sendirian, tapi yang paling penting itu saat kita merasa sedang dalam posisi siap untuk berdialog dengan diri kita sendiri. Dalam istilah saya itu sunyi adalah sebuah waktu yang paling tepat untuk saya berbicara dengan diri saya sendiri. Oke. Nah, ini kemudian saya bisa clarity-nya penting ya. Clarity untuk tujuannya itu harus jelas dulu sebetulnya. Buat apa? Untuk siapa? Iya Mas, begitu. Penting. Ini sebenarnya kalau dalam, misalnya nih, kalau kita ada time management, ya dalam teori manajemen waktu, misalnya kita menentukan skala prioritas, misalnya kita punya, kalau tools gitu kan, misalnya kita boleh pakai Eisenhower Matrix tuh, yang penting genting gitu, yang penting genting gitu kan. Sisa 30 detik Coach. Oh, nah iya ya. Nah, paling penting gini jadinya.
Bagaimana supaya kita tahu ini kita over obsesif atau enggak? Cari waktu di mana memang tepat buat kita berbicara dengan diri kita sendiri dan pertanyakan hal itu, gitu, supaya muncul jawaban yang paling anas, gitu. Karena saya kurang berminat